Balik lagi bareng gue, Kiming Saputra di Suara dari Nesting. Episode kali ini kita lanjutin perjalanan absurd dan mistis di Gunung Ciremai. Kalau di episode kemarin kita udah tepari pengalap, sekarang ceritanya makin gak karuan. Percaya deh. Udah siap? Tarik selimut, pasang headset, dan siap masuk ke dalam cerita ini. Pagi itu, entah pagi apa siang, karena kita baru tidur subuh. Jam 9 pagi baru bangun, tenda pengap, badan pegel, mata masih sepet. Si Edo dibangunin kayak bangunin batu nisan. Setengah sadar, sambil nguap gede dia ngomong, "Gue jagain tenda aja deh." Gue sama bola kelihatan. Terus si Nanda yang maksa buat bangun si Edo biar makin rame katanya. Sambil nunggu gue bakar roti ala kadarnya. Lebih tepatnya sih gosong di satu sisi, mentah di sisi lainnya. Wow, santai nempel pohon sambil melukin mie instan sama insting kebanggaannya yang udah kayak peninggalan VOC. Udah siap semua, akhirnya kita berempat gas lagi ke puncak. Awal perjalanan aman cuy, trek makin nanjak, napas makin ngos-ngosan. Tapi pas sampai Batu Lingga, hawa aneh mulai muncul. Nanda mendadak berhenti, mukanya pucat. Katanya, ada yang manggil dia. Enggak, enggak. Itu panggilan kesayangan pas dia masih kecil. Semua langsung merinding, tapi tetap lanjut karena puncak tinggal sedikit lagi. Pas di Sangga Buana, kita kehabisan air. Literally Edo udah jalan sempoyongan, bibirnya pecah-pecah. Yang parah, dia sempat ngelirik botol-botol air yang digantung di pohon. Itu botol isinya air kencing coy. Tradisi pendaki di Sangga Buana supaya nggak ngencing sembarangan buat ngejaga kesakralan tempat itu. Untung kita tahan dia. Sampai pengasinan, view keren banget. Lautan kelihatan dari kejauhan. Tapi kondisi Edo makin mengenaskan. Bibir pecah, mata sayu, jalan udah kayak zombie. Gua, Bowo, Nanda diskusi bentaran sambil ngemil buah arbe yang ada di sekitaran pengasinan. Keputusan finalnya gak usah maksa muncak, nyawa lebih penting. Kita putusin balik ke tenda. Jam 3 sorean balik ke Pangalap. Lihat bentar, sholat, masak, lalu mutusin turun habis maghrib biar gak kemalaman sampai bawah. Perjalanan turun awalnya lancar. Pas ngelewatin kuburan kuda, deg-degan mulai naik. Lewatin kondang amis, kita berhenti. Pengen mastiin warungnya kemarin itu. Warungnya kosong, sepi, debu tebel. Kayak udah berbulan-bulan gak ada yang buka. Bawa langsung bisik-bisik, "Cabut bro." Langsung kita tajap gas. Tapi di lewung datar, semua berubah. Awalnya biasa aja, tapi kok lama-lama jalan terus dan terus dan terus. Semua mulai panik. Edo makin parah. Dia nangis kejer sambil teriak, "Kapok gue, gak mau naik gunung lagi. Kapok, kapok, ampun." Gue nahan panik. Jujur, jantung udah mau copot. Tiba-tiba dari kegelapan muncul suara kakek pakai sarung, jalan pelan, nawarin bantuan buat anterin kita turun. Karena udah bener-bener putus asa, kita ngikut aja. Sampai di Cibunar, si kakek berhenti. Dengan bahasa Sunda halus dia bilang, "Akang-akang, Aki anter sampai dia wae. Pos bawah, tinggal belok kencak, teraskeun." Kita ngucapin makasih berkali-kali. Edo sampai nyium tangan si Aki. Pas sampai pos pendaftaran, petugas yang jaga nanya, "Kenapa jam 2 pagi baru pada sampai?" Kita ceritain semua kejadian, dari warung sepi sampai muter-muter di lewung datar. Petugas itu cuma senyum simpul, tapi senyumannya aneh cuy. Lalu dia bilang, "Warung itu udah tutup 2 bulan dek. Orangnya udah pada pindah. Dan Cibunar mana ada rumah. Apalagi kakek-kakek tinggal di sana."
Gue, Bowo, Nanda langsung diem. Edo udah mau pingsan karena dia udah nyium tangannya si Aki. Napas berat, bulu kuduk berdiri. Mungkin kalau si kakek itu nggak muncul, entah kita sekarang masih muter-muter di sana atau malah nggak pernah balik lagi. Perjalanan kita belum selesai cuy. Makin jauh melangkah, makin banyak yang nggak bisa dijelasin sama logika. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana gunung bukan soal jalur, tapi soal pertemuan sama yang kelihatan dan lihat enggak. Gue Kimi Saputra, dan lo baru aja dengerin suara dari Nesting. Kalau lo suka, ya udah, jangan malu-malu. Klik tombol subscribe, follow, share ke temen lo yang paling penakut. Karena cerita kita belum kelar, malah makin gila. Gue sih udah bilang, jangan tidur pules-pules. Siapa tahu malam ini suara dari Nesting mampir ke tempat lu.